Tadi saudara mengatakan bahwa setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Tadi saudara mengatakan, teman saudara itu mengatakan KKN di Ketuyan. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah saudara pernah melihat langsung bukti bahwa Jokowi KKN di daerah tersebut? Tidak pernah. Tidak pernah, ya. 2017 itu acara apa? Reuni dan silaturahmi dosen, alumni dan mahasiswa. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, siapa ketua alumni, ketua panitia pada saat itu? Saya lupa. Nah, ya kan? Kalau Anda tahu Pak Jokowi hadir, tapi Anda tidak tahu siapa ketua alumni. Siapa yang memberikan sambutan pada pertemuan itu? Yang memberikan sambutan ada beberapa. Iya, siapa yang saudara tahu? Ya, Saya tidak ingat. tidak ingat. Sesuai dengan transkrip nilai yang saudara tunjukkan di depan majelis hakim dan kami, itu tadi kita total jumlahnya 160 SKS. Mohon maaf, saudara saksi apakah mengetahui SKS yang sudah dilalui oleh teman saudara yang bernama Jokowi? Tidak tahu. Sudah pernah diberitahu oleh Bareskrim? Tidak tahu. Seandainya saudara, teman saudara satu angkatan yang sama-sama menempuh, yang sama-sama angkatannya itu menempuh 220 SKS, sekitar 220 SKS itu apakah mungkin? Kalau di dalam petunjuk program studi S1 itu, Ya. itu untuk sarjana itu hanya diwajibkan 160 SKS. Ya. Hanya 160 SKS. Yang diwajibkan Yang hanya diwajibkan. Berarti kalau mengambil lebih dari itu, dia seorang mahasiswa yang bagaimana? Saya tidak tahu. Ya, udah lanjut yang lain. Saya lanjutkan. Ya. Berarti 160. Ini sesuai dengan apa yang kami ajukan kemarin, juga SKS-nya sekitar 160. Kemudian transkrip yang saudara saksi tadi tunjukkan itu ditulis atau diketik? Jadi itu dulu waktu saya minta transkrip nilai ini, waktu saya mau melamar kerja, itu pada bulan Maret. Maret, ya. Bulan Maret tahun 1986. Jadi setelah wisuda, saya waktu melamar kerja itu ada dibutuhkan transkrip, saya minta ini. Ini yang diberikan. Transkrip ini. Di situ kalau saya perhatikan, sebetulnya belangko ini sudah ada. Belangko ini sudah ada, tinggal diisi nilainya. Kita mata kuliah ini nilai kita berapa? Dia hanya mengisi itu. Nah, isinya ini diketik secara manual. Kalau seandainya ada yang ditulis tangan, menurut saudara? Itu yang ditulis tangan itu memang ada di dalam berkas itu untuk dosen pembimbing. Jadi bahan evaluasi dia. Ya. Berarti bukan nilai transkrip yang Diberikan. kepada mahasiswa. Saya tidak meminta ini pun transkrip ini kalau kita tidak minta itu tidak dikasih. Ya. Kalau kita minta mengajukan baru dikasih. Nah, saya tidak mengajukan yang itu. Berarti ada dua bentuk transkrip ya, yang diketik dan ditulis tangan. Yang saya tahu karena saya punya juga ini tulis tangan itu adanya di dalam berkas saya di fakultas itu hanya untuk evaluasi dosen pembimbing pembimbing akademik. Dia mengevaluasi karena tadi kan saya katakan misalnya sarjana muda itu harus memenuhi kriteria ini, berapa SKS, sudah 120 atau belum. Nah, dia evaluasi pakai itu, dia catatnya. Oke, saya sederhanakan saja. Saudara saksi kan tadi sudah dijelaskan di awal kan bekerja di Dinas Kehutanan. Pastinya kan saudara saksi dulu menempuh yang namanya seleksi administrasi dan lain sebagainya. Yang saudara berikan kepada dinas atau penyelenggara seleksi itu yang transkrip yang ditulis tangan atau yang diketik? Saya memberikan itu yang ini. Yang itu berarti? Ya. Berarti dapat saya asumsikan itu yang saudara terima kan begitu? Ini yang saya minta. Yang diminta? Nah, saya minta ke fakultas, minta transkripnya diberikan ini. Kenapa saudara tidak meminta yang tulis tangan?
Saya hanya meminta apa yang diberi itu yang saya terima. Berarti saudara tidak meminta yang nilainya dengan tulis tangan itu. Tidak, tapi saya tahu di berkas saya ada itu. Berarti Di berkas UGM yang disimpan di fakultas itu Baik. ada. berarti bisa dimunculkan dua model transkrip nilai. Sebetulnya bukan dua, karena ada teman saya juga berbeda juga dia punya. Diketik atau di Diketik yang ada simbol UGM itu juga nggak ada, usah. ada juga yang lain. Tetapi dalam hal ini kami menemukan itu memang lazimnya diketik karena kami punya beberapa berkas kemarin yang kami teliti itu diketik semua. Tetapi yang ditulis itu kan yang kami curigai kan begitu. Itu hanya untuk evaluasi dosen pembimbing. Ya. Udah jawab aja yang Saya lanjutkan. Tadi saudara bilang kan, saudara saksi bilang kan untuk program sarjana muda itu di Fakultas Kehutanan kan tidak ada. Tetapi apakah ada program evaluasi secara periodik seperti itu? Ada, itu tadi sudah saya sampaikan tadi. Bukan tidak ada program sarjana muda itu ada. Itu kan disebut program sarjana muda dalam kurung S1 bawah. Baik. Pengertian, karena dia terintegrasi dengan S1 sarjana. Ya. Berarti ada sarjana muda, kemudian apabila pengertian saya mohon koreksi saksi, apabila nanti dia tidak memenuhi nilai itu gugur, apakah begitu? Saya tidak tahu, tapi dia harus memenuhi apakah dia gugur atau dia harus mengulang lagi, memperbaiki nilainya. Oke. Karena bisa juga dia memperbaiki nilai, misalnya nilai D terlalu banyak, kan tadi maksimal 25%. Ya. Nah, dia bisa ulang lagi, ngambil lagi semester, mengurangi mata pelajaran itu, dia bisa juga lakukan itu. Diulang, mungkin berarti bisa diulang ya. Ya, Saya lanjutkan lagi. Apabila tadi saudara saksi sudah mengatakan bahwa itu saja kan ada standarisasinya kan begitu. ya. Menurut saudara saksi, apakah mungkin seorang lulusan Fakultas Kehutanan sarjana penuh Sumitra kita itu nilainya 2, atau 2,1 atau 2, sedikit gitu? tahun berapa itu? Ya, saya tidak tahu karena saya hanya membaca di pedoman itu di petunjuk program studi S1 tadi seperti yang saya katakan tadi itu. Sepengetahuan saksi, adakah teman yang mempunyai IPK 2,1 tetapi lulus Fakultas Kehutanan UGM? Lebih Saya cepat. tidak tahu. Ya. Tidak tahu atau tidak ada? Tidak tahu. Pernah ada belum? Pernah ada belum? Tidak tahu. Ya. Tidak tahu. Baik. Saya lanjutkan lagi. IP ya, bukan IPK ya Pak? IP dulu Pak. IP Ya. IP. Indeks prestasi ya. Baik. dulu. Kalau Mohon IPK maaf. sekarang ya? Ya. Penyebutan saya karena IPK di zaman saya yang Iya. IP, Bapak zamannya Bapak IP ya. Indeks prestasi ya, silakan lanjut. Terus mantuan aja. Tadi tentang Memang kita masalah ngerti harus ijazah. Tadi kan saudara saksi kan menerangkan bahwa di sarjana muda di Fakultas Kehutanan UGM itu tidak ada ijazah. Sarjana muda tidak ada. Tidak ada. Baik. Terus tadi tentang masalah skripsi yang saudara sebutkan kan ada yang membuatnya skripsi, terus kemudian ada tesis dan lain sebagainya. Pada tahun saudara saksi membuat tesis ya, tadi kan saudara bilangnya tesis. Balik. Itu apakah sudah ada program magister di UGM? Baru mulai. Baru mulai. Ya, Terus Di fakultas lain, mungkin di universitas lain gitu. saya tidak tahu. Setahu saudara saksi itu apakah Necklace dipadu white kulot bikin tampilan lebaran jadi fresh dan super rapi. Jangan lupa belanja di promo puncak Shopee 22 Ramadan Fashion Sale. Yuk dicek out sekarang belanja koleksi fashion favoritmu di Shopee. Lebih hemat, lebih cepat. yang ditempuh oleh program magister itu hasil penulisan studi akhirnya apa? Saya Pada tidak zaman tahu. itu. Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah saudara saksi, sepengetahuan teman-teman tadi kan saudara saksi kan jelaskan, ada yang menulisnya itu skripsi, ada yang menuliskannya kan masih tesis kan begitu. Mungkin ada juga yang nulisnya mungkin disertasi atau apa begitu. Perkuliahan kehutanan. Disertasi ada nggak?
Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi mungkin ada ya. Tidak tahu. Nggak usah pakai mungkin, nggak usah pakai mungkin. Yang nggak tahu nggak usah ditanyakan. Baik. Kalau yang tahu aja ya. Iya. Ya. Jangan mungkin juga, mungkin nanti jawabannya mungkin ya. Baik. Jadi orang kalau udah lihat A harus A, Kecuali. jangan B. Silakan. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, untuk tadi kan saudara saksi menjelaskan bahwa saudara saksi kan menempuh program KKN. Tadi bisa dijelaskan lagi KKN saudara saksi di tahun berapa? Saya KKN di tahun 1985. Pada bulan? Saya lupa bulannya, tapi kira-kira kalau boleh kira-kira di pertengahan tahun 1985. Karena saya penelitian tesis saya itu saya mulai bulan Februari sampai bulan April. Nah, setelah bulan April itu saya KKN. Saya melakukan KKN, kemudian bulan Oktober saya ujian tesis saya tadi, bulan Oktober. Bulan November saya wisuda. Mohon maaf. Jadi kita Jadi untuk apa namanya sudah ditanyakan. timeline saudara saksi ini kan Belum ya. Oke. berarti saudara saksi waktu itu sudah menempuh sebagian besar mata kuliah. Ya, Berarti sudah selesai, hampir selesai. ya. Terus kemudian saudara saksi mengambil KKN, Ngambil skripsi. ngambil skripsi dulu. Ya, Berarti ngambil skripsi dulu. penelitian. Saya mau penelitian. Baik. Penelitian itu dimulai dari tahun Saya penelitiannya dari bulan Februari sampai bulan April. bulan Februari 85. Ya, Februari tanggal sampai 14 kalau nggak salah saya tanggal 14 Februari sampai tanggal 30 April. Baik. Kemudian saudara saksi KKN-nya pada bulan Saya lupa bulannya. begini aja. Saudara saksi ingat nggak waktu KKN itu di semester genap atau ganjil? Lupa. Baik. Berarti setelah saudara saksi KKN itu masih mengerjakan skripsi atau langsung wisuda? Saya mengerjakan skripsi. Saudara saksi selesai KKN bulan? Saya lupa. Kalau tadi kan saudara saksi memulai penelitian kan sekitar bulan Februari, Ya, ya kan? Terus kemudian saudara saksi ini setelah skripsi mengambil KKN juga. KKN itu berapa bulan sih? 3 bulan. Alami 3 bulan ya. Itu bisa saya asumsikan atau mungkin saudara saksi bisa ingat-ingat begitu kira-kira berapa bulan saudara saksi ini selesai KKN kemudian saudara diwisuda. Selisihnya berapa lama? saya tidak ingat. Atau mungkin diwisuda dulu terus setelah itu baru selesai KKN? Tidak. Tidak. KKN dulu selesai baru Tesis. skripsinya selesai juga, kemudian baru wisuda. Ya, Saudara saksi tahu, tadi kan saudara saksi sudah menerangkan bahwa Bapak Jokowi kan teman saudara saksi kan. Saudara saksi tahu bahwa Bapak Jokowi ini KKN-nya di mana? saya tahu pada tanggal 15 April itu. 15 April pada saat klarifikasi TTUA dengan UGM. Oh, berarti tidak melihat langsung KKN-nya. secara sendiri ya? Tidak. Berarti saudara saksi mohon maaf, waktu pada tahun 85 itu tidak menengok Bapak Jokowi di Wonosobo, Tidak. tidak secara langsung ya? Tidak. Baik. Kemudian sepengetahuan saudara saksi sewaktu KKN itu apakah dalam tadi saudara saksi terangkan di daerah mana tadi? Temanggung. Temanggung ya. Mungkin desanya lo ingat? Tidak ingat. Hanya daerah Temanggung saja Ya. ya. Itu kan pastinya kan dari UGM kan menerjunkan beberapa grup KKN kan banyak karena kan Temanggung kabupaten waktu Ya. itu. Saudara saksi ingat nggak satu teman grup unit KKN itu apakah semuanya dari fakultas hukum fakultas kehutanan semua? Tidak. Hanya kehutanan masing-masing fakultas itu hanya 1 orang. Setiap unit Ya. KKN Di tempat saya itu satu kelompok, satu desa itu satu fakultas hanya 1 orang. hanya 1 orang. Ya. Berarti tidak mungkin kalau satu unit itu isinya orang kehutanan semua, nggak mungkin. Belum pernah saya tahu seperti itu. Belum pernah ada yang tahu. Baik. Saya lanjutkan lagi.
pada waktu itu Temanggung, yang saudara ingat karena KKN kan biasanya kan di pedesaan ya. Sudah ada listrik belum? Belum. Belum ada. Belum. Baik. Itu di Temanggung. Ya, dari Temanggung itu saya dari kecamatan itu menuju lokasi Berapa? jalan kaki 2 jam. Oh, iya. Saudara saksi karena teman sekolah, teman kuliah Bapak Jokowi, tahu nggak kira-kira Pak Jokowi ini ambilnya KKN apakah semasa dengan saudara saksi atau beda begitu? Saya tidak tahu. Tidak tahu berarti. Saudara saksi mungkin pernah dengar waktu itu kan Bapak Jokowi kan KKN di Wonosegoro pada tanggal 14 April. Itu siapa saja yang KKN-nya di Wonosegoro? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Saudara saksi pernah, tadi kan saudara saksi sudah menunjukkan ijazah, dan kopi ijazah. Tapi kan April apa namanya, kami belum tahunnya kan itu. tahu apakah ada scan atau fotonya dari ijazah aslinya saudara saksi. Ada. Fotonya ada, Ada. bisa ditunjukkan. Bisa. Sini. Silakan. Iya. Silakan. Dari Sambilin Karori itu. silakan. Kamu lihat Ijazah saya. Sekian apa tadi pertanyaannya apa? Silakan. Pertanyaannya apa? Ya. Kondisi saya zoom, boleh? Silakan. Saya besar. Oh, boleh. Boleh. Mode. Ini ijazah saudara saksi ya. Ya. Ini scan atau foto? Foto. Oh, foto pakai HP Pakai HP ini. ini. Ya. Ini ada emboss, ini ada emboss, ada nanti saya tanya. Ya. Cukup. Apa? Ada emboss, ada watermark. Oh, ini sama. Sande. Oh ya, podo no. Saya lanjutkan. Podo. Ada. Saya lanjutkan. Ya, silakan. Ya, boleh. Terima kasih saudara saksi. Tadi kan sudah menunjukkan foto yang lebih jelas. Tadi kan kalau di awal kami ditunjukkan fotokopi, kami rasa itu kurang jelas kan. Tapi ini tadi sudah jelas. Saudara saksi ingin saya tanyakan, di ijazah saudara saksi itu apakah terdapat embossnya? Ada. Ada. Adakah watermarknya? Ada. Ada. Tulisannya di watermark itu apa? Universitas Gajah Mada. Universitas Gajah Mada. Ada hologram. Baik. Sekarang yang ingin saya tanyakan kepada saudara saksi, Ada hologram ya. adakah yang ijazah yang tidak ada watermark dan embossnya? Saya sudah melihat beberapa foto ijazah teman saya, yang satu angkatan dan satu wisuda. Itu ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Tergantung kita memotonya dan kamera yang kita gunakan. Memotonya. Jadi dia tidak tahu. Baik. Berarti, tapi intinya ada ya, pasti ada. Ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan sama sekali. Ada yang kelihatan, ada yang tidak. Kalau menurut saudara saksi, cara yang paling efektif untuk mengecek ini ada atau tidak ada itu bagaimana? Harus dengan kamera yang bagus, yang tajam. Apakah hanya itu saja? Kalau Cahaya. cahaya. Sudut pengambilan. Kalau ditunjukkan aslinya begini, lebih baik ditunjukkan aslinya atau dari tangkapan kamera? Menurut saudara saksi?
Lebih jelas kalau kita melihat langsung. Langsung aslinya. Apabila itu tidak dilaminatin. Baik. Kalau tidak dilaminatin. Ya, lebih baik lagi aslinya tapi tidak dilaminating. Ya, kalau yang dilaminatin yang saya lihat tuh ada yang tidak kelihatan. Baik. Grab bike hemat tiap hari 7.000. Grab bike hemat murah nonstop tiap hari. Cek sekarang. Berarti saudara saksi mohon maaf. Berarti lebih baik untuk ditunjukkan ijazah aslinya kalau kita pengen mengetahui ada embos atau tidaknya itu. Iya. Berarti harus ditunjukkan aslinya. Iya. Baik. Saudara saksi, apakah mengetahui dalam polemik ini kan sudah menasional dan kemudian saudara saksi juga hadir pada pertemuan tanggal 14 April 15. 15 April di UGM. Saudara saksi mengetahui nggak ijazahnya Bapak Joko Widodo ini disita oleh kepolisian? Pada saat Ya. bukan dari Polda Metro Jaya penyidik. Metro. Oh, Polda Metro ya. Penerimaan. Iya, jadi diserahkan. Bagus itu. Silakan, ada pertanyaan lain? Baik, saya lanjutkan. Ya. Saudara saksi, pada saat proses penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia itu prosesnya bagaimana? Apakah saudara saksi langsung dipanggil oleh penyidik atau mungkin berkoordinasi dulu? Saya menerima surat panggilan dari Polda Metro Jaya tadi itu, dari penyidik itu. Langsung dipanggil. Panggilan apa undangan? Panggilan apa undangan? Mungkin bisa dijelaskan itu panggilan atau undangan? Saya lupa itu, panggilan atau Suratnya di bawah. kayaknya tadi ada tadi. Maaf yang dia saya tidak tahu apakah yang ini, karena saya sudah berapa kali diperiksa sama Abes. Polda Metro Jaya. Jadi apa ini salah satu panggilannya ini? Tunjukkan. Coba ditunjukkan ke depan aja, ke depan. Pro Justisia ya. Pro Justisia, surat panggilan saksi kesaksian. Terima kasih. Apa bro? Kok panggilan? Pro Justisia. Kok lucu? Kok lucu? Lah iya. Oh ya, itu tadi surat yang saudara saksi tunjukkan itu panggilan pertama atau yang sudah ke beberapa kalinya? Ini panggilan terakhir. Panggilan terakhir. Waktu disita itu panggilan terakhir. Tadi ini saya nggak membaca apakah ini panggilan pertama, panggilan kedua atau panggilan yang mana? Saya lupa. Ya. Jadi saya nggak membaca. Apakah saudara saksi juga mengetahui ijazah yang lain yang disita yang diberikan kepada kepolisian tadi? Iya, tahu. Ijazahnya siapa saja? Teman-teman saya.
Siapa saja bisa disebutkan? Naning, Sri Naning, Naning Murtiningsih. Kapan? Sri Itu kapan? Murtiningsih. Disitaannya itu kapan? Ya, Sri Murtiningsih. Bulan apa? Di situ Bulan apa ada disitahan itu bulan apa? Sigit Sarjunintias, ada Gentur Stopo, ada siapa lagi? Kami bergiliran waktunya, jadi tidak serentak sekali datang. Maksudnya bergiliran itu apakah di hari yang sama? Saya tidak tahu, tapi kami ada dipanggil itu ada berapa orang. Saudara tahu kalau itu ada beberapa ijazah itu apakah diberitahu oleh penyidiknya atau Dari teman saya ini, bahwa dia ijazah juga disita. sudah disita, Nah, sudah dari- diberikan? Dari teman-teman ini. Itu berarti waktunya berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Ya, Itu mungkin berapa hari atau mungkin saya tidak tahu. tidak tahu. Tidak tahu. Waktu saudara saksi menyerahkan ijazah itu bersama siapa? Bersama Betul. Naning, panggilannya Sri Murtiningsih itu. Tanggal berapa? Saya lupa. Di dalam ini tadi ada di dalam tanda Bulan tadi tahun. tanggal itu. Itu bulan apa berarti? Saya nggak hafal kalau nggak lihat di. Ya dilihat lagi aja enggak apa-apa. Dilihat aja. Ya Pak, diluarkan aja sambil dipegang gitu. Jangan dipegang pengacaranya, saudara pegang aja. Nah itu Pak ya. Oke, bulan apa? Tahun? Pada hari Rabu tanggal 23 bulan Juli tahun 2025. Oh berarti baru disita. Iya. Berarti kan Belakangan itu baru disita. ijazah itu saat ini berarti berada di Polda atau di Bareskrim? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Pada waktu saudara saksi itu menyerahkan itu posisinya di Polda Metro Jaya atau di Jogja. Polres Jogja. Oh di Polres Jogja. Polres Sleman. Poldanya yang datang. Oh berarti di Polres Sleman waktu itu. Berarti bukan saudara ke Polda Metro Jaya, Bukan. di Jogja. Ya. Baik. Untuk ijazah saudara saksi itu apakah juga sudah pernah dilihat oleh orang lain juga? Pernah. Apakah itu termasuk yang saudara saksi tidak mau perlihatkan begitu tidak kan ijazahnya itu? Karena yang melihat ini penyidik, dia mau melihat bukti, maka saya tunjukkan. Baik. Pertanyaan terakhir. Apakah saudara saksi bangga lulus sebagai lulusan dari Fakultas Hukum Fakultas Kehutanan. Fakultas Kehutanan UGM? Itu fakultas hukum itu. Bangga. Bangga. Ya. Apakah bersedia menunjukkan ijazahnya bila diperlukan? Sudah saya tunjukkan sama penyidik. Sudah ditunjukkan. Oke. Terima kasih Bapak. Lanjut ya. Baik, majelis kami lanjutkan. Terima kasih Pak Saminuddin Barorito ya. Tadi Bapak mengawali menjawab pertanyaan hakim bahwa tahu KKN Pak Joko Widodo di Ketuyan itu yang memberitahu siapa? Teman satu angkatan. Teman satu angkatan. Pada tanggal apa, bulan apa, tahun berapa, di mana? Dia memberitahu Ya, tanggal 15 April. 15 April di UGM. Ya, Sebelumnya belum pernah tahu kalau Pak Jokowi KKN di situ. belum pernah tahu. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Kalau Anda dulu teman satu angkatan ya? Ya, Oke. Panggilannya pada saat itu Joko Widodo atau Jokowi? Joko Widodo. Joko Widodo, bukan Jokowi. Bukan. Ya, baik, saya lanjutkan kembali. Tadi saudara mengatakan kalau saudara teman, tentunya saudara tahu. Saya tahu, teman sebangku saya juga tahu. Saudara tahu tidak? Kan saudara teman, jadi namanya Joko Widodo pun juga tahu. Tahu nggak di mana dulu dia kos begitu?
Saya tidak ingat lagi. Tidak ingat lagi, ya. Apakah saudara, kalau saya tanya saudara dari SMA mana, saudara bisa jawab? Bisa. Bisa. Pertanyaan saya, sepengetahuan saksi Pak Jokowi saat itu SMA-nya di mana? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Tapi saudara teman ya? Ya. Ya, oke. Pertanyaan saya selanjutnya nanti ini tentang Pak Jokowi dulu, belum tentang akademik, belum tentang yang lain ya. Saudara pensiun tahun berapa tadi sebelum pandemi ya? 2018. Ya, sekitar itu. Oke, baik. Apakah pada saat itu saudara sudah mengetahui ada alumni UGM itu menjadi presiden? Tahu, baik. Apakah antara kurun waktu 2012 ya, saudara tahu ada alumni UGM itu menjabat sebagai gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta? Tahu, baik. Sekarang mundur lagi. Apakah saudara tahu antara 2005 ya sampai dengan 2012 itu ada alumni UGM menjadi wali kota Surakarta? Tahu? Ya, kalau tahu, pernahkah alumni yang bernama Jokowi atau Joko Widodo? Alumni UGM tadi yang saudara bilang teman saudara, namanya Jokowi atau Joko Widodo? Dulunya kami memanggilnya Jokowi Oke, Widodo. ya. Pertanyaan saya, apakah pernah ada reuni antara tahun 2005 sampai dengan 2012 itu yang mengatakan inilah Joko Widodo alumni UGM yang sekarang menjadi wali kota? Pernah mendengar itu tidak di lingkungan UGM? Sebelum dia jadi wali kota atau dia jadi wali kota, ada reuni di fakultas itu. Kenapa? Dia datang, ada reuni. Iya, tahun berapa itu? Saya lupa. Lupa. Ya. Ya. Baru wali kota, jadi wali kota atau dia mau jadi calon wali kota. Dia datang di fakultas. Jadi kan dia bertemu di situ. Ya, pertanyaan saya selanjutnya. Jadi saudara secara persis tidak tahu karena begini. Ketika alumni populer jangankan menjadi wali kota, menjadi polisi aja kita alumni itu bangga begitu, ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, adakah event secara khusus ya, event Bapak mau silakan. Mau lihat kopi juga nggak apa-apa, boleh lah ya. Karena di sini ada kamera di sini ya. Saya ingin sampaikan kepada Bapak ya. Jadi kan sudah jelas bahwa namanya awal itu Joko Widodo bukan Jokowi, sudah diakui. Terus pertanyaan saya selanjutnya, pernah tidak di dalam satu perkumpulan alumni yang berprestasi itu dipanggil di depan begitu? Wali kota itu hebat pada masa itu, hebat. Sekarang pun hebat, mantan presiden kok. Pernah di tahun berapa? Tahun 2017. Kok Anda pakai kepean? Tadi katanya KKN pun tahu. Jadwal Iya. saya tahu. Oh, namanya Joko Widodo atau Jokowi? Joko Widodo. Joko Widodo ya. Nama Jadi panggilan iya, aslinya. iya, bukan. Tapi tidak tahu tempat kosnya. Oke. 2017 itu acara apa? Reuni dan silaturahmi dosen, alumni dan mahasiswa. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, siapa ketua alumni, ketua panitia pada saat itu? Saya lupa. Nah, ya kan? Kalau Anda tahu Pak Jokowi hadir, tapi Anda tidak tahu siapa ketua alumni. Siapa yang memberikan sambutan pada pertemuan itu? Yang memberikan sambutan ada beberapa. Iya, siapa yang saudara tahu? Ya, Saya tidak ingat. tidak ingat. Apakah pada saat itu ada Pak Ganjar Pranowo? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Apakah pada saat itu ada Bapak Mahfud MD? Tidak ingat. Apakah pada saat itu ada salah satu anggota DPR? Tidak ingat. Tidak ingat ya. Saudara cuma ingatnya ada, cuma siapa-siapa yang datang tidak tahu. Ya, tidak ingat. Kalau boleh tahu, saudara duduk sebelah kanannya siapa namanya? Tidak ingat. Tidak ingat. Jadi Mas, saya hanya ingatkan bahwa sesuai KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, kalau di Undang-Undang KUHP lama itu diatur di pasal 242 yang lama, kalau yang baru itu diatur di pasal 373 Undang-Undang Nomor 1 2023. Seorang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan palsu itu ancamannya 7 tahun, ya.
Ini kelihatan Bapak lancar, tetapi ketika ditanya pertemuan UGM Bapak bawa kepean. Silahkan, tidak apa-apa ya. Itu konsekuensi yang harus ditanggung oleh setiap orang. Lalu saya ingin tanya, apakah UGM pernah menerbitkan buku 25 tahun reuni Fakultas Kehutanan? Tahu? Tahu. Terus apakah di situ ada nama saudara? Ada. Ada nama saudara. Nama siapa saja? Tentu Anda ingat pasti? Sri Multiningsih, Benar. Joko Widodo. Joko Widodo. Semuanya ada. Semuanya ada. Ya. Tadi saudara mengatakan bahwa Joko Widodo di dalam foto ijazahnya tidak berkacamata. Berkacamata. Tadi mengatakan berkacamata atau tidak berkacamata? Berkacamata. Berkacamata. Baik, saya ingin tunjukkan, tapi saudara tidak mengenal apa namanya nama seorang insinyur Bambang Rudi Harto, tidak tahu ya? Tidak tahu. Padahal itu di dalam satu buku alumni. Ya, itu nama alumni situ banyak sekali. Iya, Saya tidak ya, hafal. ada itu, dan kemarin ijazahnya kami bawakan. Saya ingin tahu, pernah salaman dengan Pak Joko Widodo belum? Sering. Sering, oke. Saya ingin tunjukkan apakah foto Pak Joko Widodo. Sebelum saya tunjukkan, saya ingin tanya, ijazah saudara itu stempelnya diletakkan di mana? Di depan foto atau di belakang foto? Di atas foto. Di atas foto. Jadi pertanyaan saya, kan saudara praktek ya, apa mungkin tidak ada alumni stempelnya itu di belakang foto? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Pertanyaan saya selanjutnya, tadi saudara mengatakan bahwa setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD. Itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya, ya. Baik, sekarang saya akan tunjukkan. Tadi ditanya majelis, saudara sebagai apa itu namanya alumni, ya, pernah setidaknya pernah nggak Anda tadi melihat ijazah yang diposting di media sosial Twitter begitu? Ada. Ada. Boleh saya tunjukkan? Nah, monggo silakan. Di depan hakim. Tadi ya, ini bukti P8, kemudian P28 dan P9. Saya ingin tanyakan, tadi saksi menerangkan bahwa tidak mungkin ada ijazah itu di fotonya di di belakang stempelnya di belakang foto. Ini fotonya siapa ini? Fotonya Joko Widodo. Joko Widodo, ini Joko Widodo, betul ya? Ya. Tadi sudah disumpah, oke. Ini Joko Widodo? P8 tadi. Ya. Ini Joko Widodo? Ya. Iya. Saudara kan tadi tahu asal SMA saudara. Saudara tahu tidak Joko Widodo itu SMA-nya dari mana? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Oke, saya beritahu nanti. Ya, baik. Ya. Keterangan saudara ini sangat penting karena di gugatan sebelumnya dan di penjelasan-penjelasan sebelumnya saya beritahu Joko Widodo itu alumni SMA 6 Surakarta. Tetapi yang saudara akui tadi bahwa ada reuni 25 tahun Fakultas Kehutanan tahun 98, Joko Widodo itu adalah SMA N6 Yogyakarta. Jadi saya ingin tanya, tadi gambarnya benar ya? Oke. Saya tunjukkan lagi. Gambarnya benar kan? Oke. Ini isinya benar apa tidak? Saya ingin tanyakan. Ya, ini isinya di sini tertera Joko Widodo itu asal SMA 6 Yogyakarta 1980. Ini tadi kan gambarnya benar. Isinya ini benar apa tidak? Namanya benar. Iya, isinya Tempat ini benar apa lahir tidak? benar. Iya. Nomor mahasiswanya Isinya benar. benar apa tidak? Nomor alumni benar. Iya. Tahun terdaftar Iya. benar. Iya. Tahun lulusnya benar. Ya.
Alamat saya tidak tahu. Ya, Judul skripnya SMA-nya saya- ini SMA-nya saya tidak ini tahu. benar atau tidak? SMA-nya saya Bukan. tidak tahu. Kan Anda aku ini benar, data ini benar atau tidak? Namanya benar, Ya. tempat tanggalnya benar, Ya. nomor mahasiswanya benar, Ya. nomor alumninya benar, Ya. tahun terdaftar benar, tahun Ya. lulus benar. Ya. Tahun lulus pun masih kontroversi karena antara polisi, silakan duduk. Karena antara polisi dan Jokowi itu antara 83 85 KKN. Jadi tidak mungkin saksi orang yang KKN di tahun yang sama, lulus di tahun yang sama itu tidak mungkin, ya. Jadi Anda sudah disumpah, ya. Ini memiliki satu konsekuensi. Oke. Berarti Anda mengatakan ini benar, data ini benar atau tidak? Ada yang benar, ada yang saya tidak tahu. Wah. Pertanyaan selanjutnya, ya. Yang saudara hadapi ini ahli pidana. Pernah nggak dibatalkan oleh UGM bahwa ini bukan buku reuni UGM? Pernah nggak ada berita atau pernyataan buku reuni itu dibantah bahwa ini bukan produksi UGM? Kalau saudara mengatakan Joko Widodonya benar, tanggal lahir benar, nomor induk, tahun terdaftar, tahun lulus, tetapi isinya tidak benar. Pernah dibantah tidak oleh UGM? Setahu saudara saja. Saya tidak tahu. Ya, oke, terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan saya menyangkut soal-soal akademik, ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah tahun 80-an Universitas Gadjah Mada itu sudah memakai sistem nomor induk mahasiswa, apapun namanya? Nomor mahasiswa. Iya, sudah? Sudah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah setiap mahasiswa UGM, jurusan apapun pada saat itu memiliki transkrip nilai? Saya tahu di Fakultas Kehutanan. Iya. Jadi setiap yang lulus sarjana mesti memiliki transkrip nilai. Saya mendapatkan transkrip nilai itu setelah Ya. saya minta Ya. dikasihkan. Ya. Oke. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, UGM kan universitas yang tidak sembarang, ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah transkrip yang tadi saudara bilang yang tulisan tangan itu untuk dosen pembimbing, kemudian yang diketik itu untuk saudara, apakah semua arsip itu terdokumentasi secara resmi oleh fakultas atau universitas? Di Fakultas Kehutanan itu Ya. setiap mahasiswa ada berkasnya masing-masing. Oke, jadi terdokumentasi. Terdokumentasi. Oke. Sebagian besar yang saya tahu, yang saya punya sudah pernah Ya. saya lihat ada di dalamnya itu. Ya, saya mempercayai ini karena tidak mungkin sebagai perguruan tinggi favorit tidak memiliki dokumentasi seperti itu. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, apakah setiap mahasiswa program S1 itu wajib menempuh satuan kredit semester atau SKS dari semester ke semester? Ya. Oke. Terus tadi sudah ditanyakan rekan kami jumlah total SKS-nya adalah 160. Pertanyaan saya selanjutnya, kalau saudara mengatakan bahwa Joko Widodo itu atau yang sekarang namanya Jokowi dan Anda baru ingat setelah baca catatan dia pernah menjadi Maaf, ya Bapak, yang saya catat ini saya mau mengingat pertemuan pada tanggal reuni yang tahun ya 2000-an itu. Jadi Enggak. tanggalnya Enggak. hanya melihat itu saja. enggak apa-apa, boleh lah ya. Tapi kan nanti kami bisa sampaikan di kesimpulan ya. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah saudara pernah melihat secara langsung arsip akademik atas nama Joko Widodo? Saya pernah melihat tetapi tidak secara teliti. Ya. Apa maksudnya tidak teliti? Yang Anda lihat itu apa namanya saja begitu? Ketika kami ada acara dulu pertemuan, Ya. saya lupa namanya, yang menghadirkan Ya. dekan-dekan seluruh UGM, kemudian ada beberapa pejabat dari rektorat. Ya. Di situ ditampilkan semua berkas Ya. mahasiswa, termasuk punya Joko Widodo. Ya. Berkas saya pun ada di situ. Ya. Jadi saya melihat karena itu ditunjukkan di situ. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, sepengetahuan saudara kan mahasiswa, ya, bahkan bekerjanya di Aceh, ya. Pertanyaan saya selanjutnya, di mana seharusnya arsip akademik itu disimpan atau berada? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi tadi saudara mengatakan itu pasti disimpan di pertanyaan sebelumnya, ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Apakah yang saudara ingat tadi, ya, bahwa
setiap mahasiswa yang ingin menempuh KKN, dia harus mencapai tingkat tertentu, baik itu mungkin sarjana muda atau jumlah SKR tertentu. Apakah di UGM mensyaratkan seperti itu? Iya. Ya, oke. Pertanyaan saya selanjutnya, kalau saudara tadi diberitahu bahwa Joko Widodo itu KKN di Ketuyan, saudara tahu Ketuyan itu di daerah mana? Katanya Boyolali. Oh, Boyolali. Ya, baik saya. Kata yang memberitahu saudara ya? Iya. Ya, jadi bukan. Iya. Iya. Klarifikasi di Ya. Jadi bukan kata saudara, ya. Nah, terus tadi saudara mengatakan teman saudara itu mengatakan KKN di Ketuyan. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah saudara pernah melihat langsung bukti bahwa Jokowi KKN di daerah tersebut? Tidak pernah. Tidak pernah, ya. Ini pertanyaan sebenarnya ada, tapi karena saudara tidak pernah, jadi saya tidak akan tanya selanjutnya. Saya ingin tanya, sebagai mahasiswa kehutanan, itu di berapa mahasiswa yang berada di satu tempat KKN pada masa saudara menjabat sebagai mahasiswa? Ya. Karena kami punya data semua itu. Jadi siapa-siapa yang di Ketuyan kami punya semua. Saya itu 5 orang. 5 orang, ya. Betul, 5 orang. Dan di arsip kami itu tidak ada nama Joko Widodo Ketuyan yang dibilang. Karena kami pernah investigasi ke sana. Dan itu sudah ada di buku Jokowi Watch Papers, ya. Jadi kami pernah ke sana. Jadi betul. Ini saya ingin sampaikan nama-nama, tapi beberapa tidak akan saya sebut. Karena beberapa demi alasan keselamatan tidak saya sebut nih, biar mengingat saudara bahwa Interupsi yang mulia. Jadi apa yang ditanyakan kepada saksi ini cukup apa yang diinginkan aja, tidak perlu justru menjelaskan kemudian didengarkan. Biar dia yang menjawab. Iya, tadi kan dia mengatakan 5, saya benarkan. Iya. Saya membenarkan. Ya sudah. Iya. Yang lain lagi. Iya. Yang lain. Saya membenarkan dan saya tahu datanya, nama-namanya saya tahu di sini ada. Pertanyaan aja langsung. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Oke. Terus saudara ini kan tidak berada di lokasi KKN, hanya diberitahu. Pertanyaan selanjutnya, apakah saudara pernah melihat langsung ijazah asli atas nama Joko Widodo? Tadi sudah saya jelaskan. Ya. Di awal tadi sudah saya. Terus cara melihatnya seperti apa? Meraba begitu, melihat, menerawang begitu? Tidak. Tidak. Karena kami satu wisuda. Oke. Kami terima Iya. masing-masing, kami Ya. saling melihat. Ya. Saling melihat begitu sama. Pakai kacamata ya. Di ijazah itu pakai kacamata. Iya. Pada saat wisuda pakai kacamata enggak? Pada saat wisuda itu fotonya pakai kacamata enggak? Pakai. Pakai ya. Oke. Terus pernah ketemu sekarang pakai kacamata enggak Jokowi? Tidak. Tidak ya. Saya ingin tanya sekarang kepada saudara. Ini pakai kacamata. Coba. Enggak, dia. Pada saat saudara mahasiswa itu saudara memakai kacamata apa tidak? Saya? Iya. Tidak. Tidak ya, ini sesuai ini, tidak. Nah, kenapa saudara sekarang memakai kacamata? Karena mata saya habis dioperasi. Jadi dulu tidak memakai kacamata, sekarang nggak. Baik, saya lanjutkan. Nanti saya diinterupsi oleh yang terhormat JP Irfan. Jadi, ya, karena saudara tadi lihat, apakah saudara mengingat nomor ijazah tersebut? Ingat nggak nomor ijazahnya Pak Joko Widodo? Ingat. Ingat. Nomor berapa? Nomornya 1120. Ya. Nomor saya 1119. Ya, Nomor kami berurutan. ya. Ini sepengetahuan saudara, hingga di persidangan hari ini pernah tidak diperlihatkan ijazah Pak Jokowi? Pertanyaan saya, hingga persidangan hari ini, hingga saudara datang, pernah tidak diperlihatkan ijazah Pak Joko Widodo? Fotokopinya pernah? Iya, saya tanya ijazah. Ijazah dengan fotokopi sama apa enggak saudara saksi? Ijazah asli? Tidak. Tidak. Jadi pertanyaan saya simpel, apakah sampai saudara datang di persidangan hari ini ijazah Pak Joko Widodo pernah diperlihatkan? Di mana? Ya di sini. Saya tidak tahu kalau sebelumnya. Sebelumnya tidak ada. Ya, oke. Terus tadi saudara mengatakan ijazahnya disita. Ini saya ingin tanya pertanyaan saya selanjutnya. Ya, tadi bahwa
ijazah tak kalau lihat berita acara tadi ijazah saudara tidak disita, tapi berita acara penerimaan, tanda terima ya. Jadi ijazah saudara tidak disita ya. Terus pertanyaan saya selanjutnya, tadi saudara kan tidak mengetahui di mana kos Jokowi. Pertanyaan saya selanjutnya ini, apakah saudara pernah diundang oleh Pak Joko Widodo selaku alumni Fakultas Kehutanan UGM di acara Wali Kota semasa beliau menjabat sebagai Wali Kota? Pertanyaan saya selanjutnya. Saya tidak pernah. Tidak pernah. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah pernah ada pertemuan atau perkumpulan di mana di situ Pak Jokowi sebagai anggota IKUGM mengadakan pertemuan di rumah dinas Loji Gandrung? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya, tidak tahu ya. Terakhir pertanyaan saya ya, Pak Jokowi tergabung sebagai Kagama kapan? Tidak tahu. Tidak tahu. Terima kasih Bapak Hakim. Cukup barangkali? Ya.